Shalom, nama saya Asniar. Em, saya mau kesaksian, ini kesaksian perdana saya, tetapi bukan kesaksian yang pertama atau yang terakhir. Kenapa saya mau buat video ini? Karena bulan lalu, bulan September, saya sore-sore rebahan di kamar anak. Terus karena anak saya lihat saya mungkin mau tidur, jadi dia keluar, tutup pintu. Saat saya memejamkan mata, tiba-tiba saya teringat akan peristiwa di mana colokan listrik itu keluar air, dan itu membuat saya terharu. Membuat saya sampai menangis. Lalu saya bilang, Tuhan, siapa saya? Sampai Tuhan begitu peduli saya, sampai Tuhan begitu memperhatikan keadaan kami sampai sedetil, sampai yang tidak kita tahu, Tuhan perhatikan. Jadi saya mau cerita kronologisnya dulu. Itu kami pindah ke rumah ini tahun September 2019. Dari ruko yang lama, itu jaraknya sekitar 200 meter dari sini, lebih kurang 200 meter. Dan saya punya mesin air yang kami pakai itu sekitar tahun 2015. Pada saat mesin air itu dibawa dari tempat lama ke sini, masih dalam keadaan baik. Pas dicolok di sini, mesinnya bocor. Kami sudah berusaha untuk lem, tetap bocor. Kita pakai lem, katanya lem Korea itu bagus, kita lem sampai memang melekat sekali, sampai tertutup sekali, tapi tetap bocor. Akhirnya kita tidak pakai, jadi kami pakai itu galon yang pakai keramik itu. Itu dulu juga pakai itu, jadi saya keluarkan, saya pakai itu. Setelah beberapa bulan kita tinggal, ternyata air tanah, air pompa kita itu bau besi. Dan kalau mandi, dipakai mandi itu perih, mata saya perih. Jadi sekitar mungkin beberapa bulan, mungkin 5 atau 6 bulan kami cari mata air baru, ternyata dapat di depan, di halaman parkir, itu dapat air baru. Dan airnya jernih. Kalau yang lama, yang pertama itu di bak penampungannya penuh dengan lumpur. Kalau 2 minggu ditampung itu lumpur banyak sekali. Jadi itu tidak layak untuk diminum. Makanya saya merasa, oh Tuhan bikin bocor supaya kami tidak, itu kan tidak layak minum ya. Jadi Tuhan bikin bocor, jadi kita pakai galon air, terus kita cari mata air baru dan dapat yang baru, yang jernih dan tidak berbau. Dan rasanya pun manis ya, menurut tukang pompa air yang cari mata air itu, airnya manis. Oh, saya merasa senang. Karena kita pada saat cari mata air itu kita berdoa tiap malam supaya Tuhan dapat carikan mata air yang manis. Karena saya percaya dulu waktu Musa juga air yang pahit dirubah Tuhan Allah Bapa menjadi air yang manis. Jadi kami aminkan itu dan ternyata memang dapat air yang bagus. Lalu kami coba untuk memasang mesin air yang bisa langsung diminum. Ternyata bisa kita minum. Setelah itu beberapa bulan kemudian, itu saya tidak tahu pasti bulan berapa karena saya tidak mencatat itu, tapi saya perkirakan itu mungkin sekitar Oktober, November pada saat musim-musim hujan ya. Kita mendapatkan meja di tempat mesin air, nanti saya kasih tunjuk di mana itu air itu keluar dari colokan itu. Itu penuh dengan air. Jadi kami merasa, oh bocor lagi ini mesin airnya. Ya, akhirnya kita cabut. Nggak pakai karena kita pikir bocor lagi. Kita periksa lagi, tapi semua ini ya, maksudnya sudah dilem, juga ganti spare part yang baru juga masih begitu. Akhirnya saya pakai keramik lagi, saya pakai keramik ulang. Dan beberapa kali
tidak setiap hari mendapatkan meja tempat di mana mesin air atau galon keramik itu penuh dengan air. Tapi tidak tiap hari. Suami saya bilang keramiknya bocor, saya beli keramik baru, dipasang lagi sekali bocor lagi. Setelah suami saya menyadari kayaknya setiap kali hujan besar pasti banjir. Kita periksa di plafon, itu tidak ada rembesan, tidak ada. Kita lihat di lantai penuh dengan air, meja juga penuh. Setelah kita tidak menyadari ya, karena mesin air colokan itu ditutup oleh mesin air dengan kulkas. Begitu anak saya periksa waktu pas musim hujan, ternyata air keluar dari colokan listrik itu seperti mata air. Dan itu kami sungguh ngeri ya saya lihatnya, tapi bersyukur karena Tuhan tahu kalau ada air yang keluar dari itu colokan, sehingga kami tidak memakai itu mesin air. Tapi kulkas tetap dalam keadaan di on ya, dicolok gitu. Jadi kami sangat bersyukur Tuhan begitu menjaga kami, perhatikan, Tuhan begitu peduli memperhatikan kita. Nanti di akhir video, nanti di akhir rekaman ini ada video anak saya waktu keluar air dari itu, ada rekam. Kita boleh lihat itu bagaimana penyertaan Tuhan kepada keluarga kami. Saya mengalami Tuhan dalam hidup kami. Ini bukan kesaksian yang pertama. Bahkan ada yang baru-baru ini pun ada. Nanti kalau Tuhan berkenan saya akan memberi kesaksian lagi, karena ini kesaksian ini bukan untuk diri kami, tapi hanya untuk demi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Saya bukan pendeta, saya juga bukan penginjil atau apa, saya hanya ibu rumah tangga, umat biasa, tapi mengalami Tuhan yang luar biasa, bertubi-tubi dalam hidup kami. 20 tahun saya mengalami Tuhan, saya kadang audible juga bisa mendengar bagaimana Tuhan berbicara. Tapi itu nanti kalau Tuhan berkenan saya akan buat video yang lain, bagaimana kesaksian Tuhan terhadap penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama saya pribadi, itu sangat luar biasa. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara yang menonton video ini, percayalah kepada Tuhan, percaya akan janjinya, karena janji Tuhan selalu ya dan amin, dan selalu ditepati, tepat pada waktunya dan selalu indah pada waktunya. Jadi kita jangan memaksakan kehendak Tuhan kepada kita ya. Maksudnya jangan memaksakan kita punya kehendak kepada Tuhan, tapi biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi, karena semua kehendak Tuhan itu indah pada waktunya. Sungguh benar. Saya sampai kadang-kadang satu keluarga tidak sampai terharu gitu ya, melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Kami tidak kekurangan, kami juga tidak berlebihan, tapi kami selalu dicukupkan. Sampai saat ini kami dicukupkan, sampai kami sungguh mengucap syukur tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Dalam segala hal memang kita harus mengucap syukur ya. Hanya itu kesaksian saya. Saya akan perlihatkan juga di mana mata air yang pertama, mata air ya. Ini mata air yang pertama yang kami bikin, dan airnya tidak bisa diminum, dan sekarang sudah tidak dipakai lagi. Dan ini saya akan, ini mesin air ini yang kami pakai ya, yang dari sini keluar air, dari bawah sini keluar air seperti mata air ya, deras sekali. Nah ini waktu itu Tuhan buat bocor sampai kami tidak bisa pakai. Ini dalam keadaan on ya, ini bisa sampai sekarang bisa ya, puji Tuhan. Sampai sekarang ini mesin air bisa dipakai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan itu maha baik, maha murah. Terlalu amat sangat baik bagi orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia dalam arti
kita mengikuti segala perintah Tuhan, berusaha menjalankan segala perintah Tuhan, berusaha menjauhi segala larangannya. Itulah uh, uh, kata dari kasih, mengasihi. Bukan hanya mengasihi di bibir saja, dengan puji-pujian, tapi kita tidak melakukan. Tapi Tuhan ingin kita melakukan segala kehendak-Nya. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.